Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada kawan-kawan semua terkait beasiswa pemerintah Indonesia yang sangat bagus sekali, di mana beasiswa ini mencakup mulai dari S1 sampai S3. Nah, biasanya ini kan kita mendengar kalau beasiswa pemerintah terutama dari LPDP kan hanya menyangkut di S2 dan S3 saja. Nah, sekarang sudah ada nih beasiswa mulai dari S1. Nah, yaitu beasiswa Kemendikbudristek. Nah, jadi beasiswa Kemendikbudristek ini pertama kali dilaksanakan di tahun 2021. Ini adalah program beasiswa kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan LPDP. Nah, jadi program pelaksananya itu ada di Kemendikbudristek, namun pendanaannya ini dari LPDP. Nah, maka dari itu ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi kawan-kawan semua saat ini yang sedang menempuh SMA ataupun SMK. Nah, kalau kawan-kawan ingin mendapatkan beasiswa S1 dari pemerintah ini, bisa melalui BPI Kemendikbudristek. Nah, berikut informasi terkait dengan beasiswa tersebut. Nah, pertama, ini saya tahu ketika saya membuka situs awal beasiswa LPDP. Nah, kalau dulu itu kan hanya satu saja di beasiswa LPDP. Nah, sekarang sudah ada dua nih, LPDP dan Kemendikbudristek. Nah, langsung saja kita klik di sini untuk Budristek. Nah, nanti di sini langsung masuk ke website beasiswa.kemendikbud.go.id. Nah, ini sudah ada banyak informasi yang bisa kita raih di sini. Ini memang diinisiasi oleh Menteri Mendikbudristek. Ini beasiswa apa aja sih yang ada di BPI Kemendikbudristek ini? Nah, kita bisa lihat di informasi. Nah, di sini kawan-kawan. Nah, untuk terkait dengan panduan, nanti kawan-kawan silakan diunduh saja panduan beasiswa ini. Nah, di beasiswa ini mencakup beasiswa S1 dengan jenis beasiswa 1, beasiswa S1 atau D4 calon guru SMK dalam negeri. Nah, ini bagi kawan-kawan yang memang berminat nanti yang ingin menjadi guru SMK, nah ini bisa mendaftarkan di jalur beasiswa ini. Dan yang kedua, beasiswa S1 pelaku budaya dalam negeri. Nah, ini juga bagi kawan-kawan yang memang senang dengan bidang seni, bidang budaya, dan memang nanti ke depannya ingin berfokus pada kebudayaan di daerahnya. Nah, ini bisa nih daftar dengan beasiswa ini. Lalu yang ketiga ada juga beasiswa Indonesia Maju dalam dan luar negeri. Nah, ini terkait dengan para siswa yang memang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, nanti kita kupas lebih dalam lagi ya. Lalu di beasiswa S2 ini juga ada berbagai macam jenis nih, seperti beasiswa S2 untuk PKA atau perguruan tinggi akademik. Nah, memang ini dikhususkan untuk mereka yang ingin menjadi dosen. Lalu S2 PTA akademik, joint degree atau double degree. S2 PTV, perguruan tinggi vokasi, yang memang mereka nanti ketika lulus, nah bisa melanjutkan pekerjaannya di bidang vokasi, S2 pendidik, tenaga pendidikan, pelaku budaya, dan juga Indonesia Maju dalam dan luar negeri. Nah, memang di sini ketika saya lihat lebih dalam, ini beasiswanya mencakup banyak sekali jalur atau program studi beserta kampus tujuannya. Nah, ini termasuk cukup lengkap ya. Dan memang di situ juga ada kampus-kampus swasta bahkan. Nah, ini memang dikembangkan lebih jauh lagi, tidak hanya untuk kampus PTN nih, kampus swasta pun juga masuk dalam program BPI ini. Dan bahkan sampai jalur S3. Nah, ini bagi kawan-kawan yang memang bekerja sebagai dosen yang ingin melanjutkan S3, nih kesempatannya lebih besar nih untuk
lulus di beasiswa S3 ini di Kemendikbud-Ristek. Programnya sudah hampir sama seperti yang S2, cuman di sini ada tambahan nih, beasiswa S3 University of Oxford. Memang ini khususan ya, biasanya orang-orang yang lulusan luar negeri khususnya Oxford ini merupakan lulusan-lulusan pilihan nih. Nah, sekarang kita langsung saja lebih lanjut mengenai kriteria beasiswa yang bisa didapatkan. Nah, ini kita bisa lihat di buku panduan. Nah, ini kebetulan saya sudah share buku panduannya. Nah, di sini ada jenis-jenis beasiswa, S1, S2, nah, S3 pun juga. Nah, ini sasarannya untuk yang calon guru SMK nih. Yang pertama memang ini para lulusan SMK dan mereka telah diterima sebagai mahasiswa. Nah, maka nanti syarat selanjutnya salah satunya yaitu mereka sudah keterima di kampus tujuannya dan mereka sudah mempunyai LOA. Nah, ini syarat untuk mendaftar di beasiswa BPI ini salah satunya adalah mereka sudah keterima di kampus dan sudah mendapatkan LOA. Lalu juga pelaku budaya, di sini pelaku budaya dan penyuluh kepercayaan. Beasiswa Indonesia Maju. Nah, ini kriterianya nih. 1, peserta didik pendidikan menengah berprestasi yang telah mengikuti program pembinaan beasiswa Indonesia Maju. Memang ini yang memang sudah dalam tahap seleksi sehingga para siswa-siswa yang sudah tahap seleksi mengikuti pembinaan beasiswa Maju. Nah, ini bisa untuk mengikuti beasiswa ini. Yang kedua, peserta didik atau lulusan pendidikan menengah atau pendidikan khusus yang memiliki prestasi pada ajang talenta. Nah, ajang talenta di tingkat nasional ataupun internasional yang memang ini telah diselenggarakan oleh Puspresnas. Nah, ini ajang talenta nanti bisa kawan-kawan semua lihat di websitenya Puspresnas. Nah, biasanya ajang talenta ini mereka-mereka yang memang telah lolos OSN, lalu menjuarai Olimpiade nasional bahkan internasional. Nah, ini bisa mendaftar di beasiswa BPI, beasiswa Indonesia Maju untuk yang S1. Nah, sama juga seperti dengan S2. Nah, S2 memang sasarannya untuk para dosen ataupun calon dosen yang mereka itu nanti mengajar di perguruan tinggi negeri ataupun swasta dan juga yang ada peminatan di bidang vokasinya, pelaku budaya, pendidik dan tenaga pendidik, sama seperti juga beasiswa Indonesia Maju. Nah, kriterianya hampir sama ya antara S1, S2, begitupun juga dengan S3. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih cara pendaftarannya. Nah, ini pendaftaran untuk BPI ini juga termasuk simpel ya. Nah, di sini ada menu terkait dengan tata cara pendaftaran. Nah, ini langsung saja dilihat. Secara umum pendaftaran BPI ini ada 4 langkah. Wah, ini cukup simpel ya, 4 langkah ya. Yang pertama terkait dengan registrasi akun. Nah, nanti kawan-kawan mendaftar di akun pendaftaran di sini nih. Nah, pendaftaran peserta. Nanti kawan-kawan daftar dulu di situ. Setelah memiliki akun, selanjutnya kawan-kawan mengisi forum beasiswa. Nah, ini memang isinya itu ada NIK-nya, NISN, NDN, atau NUPTK. Nanti juga kawan-kawan bisa lihat tuh di situ jurusan ataupun kampus apa saja yang menerima beasiswa BPI ini. Jadi saya sudah spill dikit ya. Ternyata memang cukup lengkap ya dan sangat banyak sekali kampus-kampus ataupun jurusan yang menerima beasiswa BPI ini. Lalu setelah itu, setelah lengkap, nanti juga di sana ada upload LOA. Kemudian mengikuti proses seleksi. Nah, seleksi ini juga termasuk sedikit ya, seperti hanya di administrasi dan substansi. Wah, kalau administrasi berarti kelengkapan administrasi pendaftaran dan substansi biasanya itu wawancara ya, wawancara bagaimana semua yang berkaitan dengan administrasi itu benar dan lengkap sesuai dengan apa yang disubmit. Lalu yang terakhir adalah tahap pengumuman. Nah, ini silakan kawan-kawan, ini merupakan kesempatan yang luar biasa, yang monggo nanti bisa didaftar ya. Semoga kawan-kawan yang memang minat ataupun memiliki kesempatan sesuai dengan persyaratan itu bisa terima di beasiswa pendidikan Indonesia Kemendikbud-Ristek. Oke, semoga beruntung.